Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Fania Febri Marani dari kelas HES 3B dengan NIM 222111059. Di sini saya akan memaparkan materi usul fikih, mantuk dan mafhum. Saya telah membagi pembahasannya diantaranya yaitu yang pertama, pengertian mantuk dan macam-macamnya. Yang kedua, pengertian mafhum dan macam-macamnya. Yang ketiga, pengertian mafhum muwafaqah dan bentuk-bentuknya. Yang terakhir, pengertian mafhum mukhalafah dan jenis-jenisnya. Yang pertama, pengertian mantuk. Secara etimologi, mantuk adalah isim maf'ul yang secara bahasa berasal dari kata natako yantiku nukon yang berarti pembicaraan. Menurut bahasa adalah yang diucapkan, yang tersurat atau teks. Sedangkan dalam istilah usul fikih, mantuk adalah sesuatu yang ditunjuk oleh lafal sesuai dengan teks ucapan tersebut. Mantuk dalam pandangan Syafi'iyah didefinisikan dengan menunjukkan lafal menurut apa yang diucapkan atas hukum menurut apa yang disebut dalam lafal itu. Jadi, mantuk adalah arti yang diperlihatkan oleh lafal yang diungkapkan atau makna tersurat, yakni petunjuk arti tidak keluar dari unsur-unsur huruf yang diucapkan. Misalnya pada surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa halallahul bai'a wa haramar riba. Artinya, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini menjelaskan tentang kehalalan jual beli dan keharaman riba. Penetapan kehalalan jual beli dan keharaman riba ini ditetapkan berdasarkan makna ayat Al-Quran tersebut. Contoh yang kedua yaitu pada surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi fala taqul lahuma uffi. Artinya, janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Ayat ini menjelaskan larangan berkata ah kepada orang tua. Keharaman berkata ah ini ditetapkan dari teks Al-Quran tersebut. Selanjutnya, ada macam-macam mantuk. Yang pertama, nas. Nas diartikan sebagai lafal yang tidak memiliki kemungkinan lebih dari satu arti. Jadi, maksudnya di sini adalah tidak mengandung makna lain. Telah menunjukkan makna yang secara tegas atau sharih. Contohnya yaitu Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 89 yang berbunyi faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam, yang artinya barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian maka kafaratnya puasa selama 3 hari. Pensifatan 3 hari telah mematahkan kemungkinan 3 ini diartikan lain secara majas metafora. Inilah yang dimaksud dengan nas. Yang kedua adalah zahir. Zahir diartikan sebagai lafal yang kemungkinan memiliki arti 2 makna. Jadi, lafal yang diberi pemahaman dengan arti yang lebih diunggulkan. Zahir ialah lafal yang menunjukkan sesuatu makna yang segera dipahami ketika diucapkan, tetapi disertai kemungkinan makna lain yang lemah atau marjuh. Contohnya yaitu Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi wasariku wasarikatu faqata'u aydiyahuma. Artinya, laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Maksud dari aydiyahuma dalam ayat di atas memiliki 2 makna, yaitu tangan yang termasuk makna hakikat dan kemampuan untuk mencuri atau makna majas. Namun, aydiyahuma dalam ayat tersebut makna yang diambil makna tangan, bukan kekuasaan, karena dalam tersebut tidak ada qarinah yang menunjukkan kepada kemampuan. Selanjutnya yang ketiga ada mu'awal. Mu'awal juga dapat diartikan sebagai lafal yang kemungkinan memiliki lebih dari satu arti. Jadi, lafal yang diberi pemahaman dengan arti yang tidak diunggulkan atau marjuh
karena terdapat indikasi ketidakmungkinan diberi pemahaman dengan arti yang diunggulkan atau rojih. Contohnya yaitu pada surat Al-Isra ayat 24 yang berbunyi wahfid lahum janaha dzulli minar rahmat, yang artinya dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang. Kata az-zuli pada ayat itu dengan pengertian sayap yang merupakan arti rojih karena pada kenyataannya memang manusia tidak memiliki sayap. Karenanya kata itu harus diberi pemahaman dengan arti lain yang marjuh, yakni perlakuan yang baik terhadap kedua orang tua. Lanjut ke pengertian mafhum. Mafhum secara bahasa berarti yang dipahami. Kata ini adalah bahasa Arab yang bersigot isim maf'ul. Kata asalnya adalah faham atau kepahaman dan fahama atau memahami. Sedangkan secara istilah, mafhum adalah makna atau hukum yang ditetapkan tidak dari yang dikatakan. Artinya, teks-teks Al-Quran atau hadis tidak hanya mengeluarkan dari teksnya, tetapi juga dapat mengeluarkan hukum dari kepahaman teks Al-Quran atau hadis tersebut. Misalnya pada Al-Quran surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi fala taqul lahuma uffi, artinya janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Ayat ini secara mantuk melarang berkata ah kepada orang tua. Selain itu, secara mafhum, ayat ini juga dapat melarang memukul, mencaci, dan menyakiti kepada kedua orang tua. Mafhum itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama, mafhum muwawaqah, dan yang kedua, mafhum muqalaqqah. Selanjutnya, yang ketiga adalah pengertian mafhum muwawaqah dan bentuk-bentuknya. Pengertian mafhum muwawaqah yaitu apabila hukum yang dipahamkan sama dengan hukum yang ditunjukkan oleh bunyi lafal, atau pemahaman yang diberikan kepada lafal mafhum itu selaras dengan yang dimiliki oleh lafal mantuk. Dengan kata lain, makna yang hukumnya sesuai dengan mantuk. Bentuk-bentuk mafhum muwawaqah yang pertama, fahwal kitab, yaitu apabila yang dipahamkan lebih utama hukumnya daripada yang diucapkan, seperti memukul orang tua lebih tidak boleh hukumnya. Firman Allah pada Al-Quran surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi fala taqul lahuma uffi wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Artinya, maka sekali-sekali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Al-Quran surah Al-Isra ayat 23. Dalam ayat di atas menerangkan bahwa kata-kata yang keji saja tidak boleh atau dilarang, apalagi memukulnya. Bentuk mafhum muwawaqah yang kedua adalah lahnal kitab, yaitu apabila yang tidak diucapkan sama hukumnya dengan yang diucapkan, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 10 yang berbunyi innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala atau neraka. Al-Quran surah An-Nisa ayat 10. Dalam ayat di atas menerangkan bahwa membakar atau setiap cara yang menghabiskan harta anak yatim sama hukumnya dengan memakan harta anak tersebut, yang berarti dilarang atau haram. Lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu pengertian mafhum muqalaqqah dan jenis-jenisnya. Untuk pengertian mafhum muqalaqqah itu sendiri dapat diartikan sebagai pengertian yang dipahami berbeda dengan ucapan, baik dalam istinbat
atau menetapkan maupun nafi atau meniadakan. Oleh karena itu, hal yang dipahami selalu kebalikannya daripada bunyi lafal yang diucapkan, atau pemahaman yang diberikan kepada lafal mafhum itu tidak selaras dengan yang dimiliki oleh lafal mantuk. Dengan kata lain, makna yang berbeda hukumnya dengan mantuk. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada Al-Qur'an surah Al-Jumu'ah ayat 9 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillahi wa zarul bai'a zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, apabila kamu dipanggil untuk mengerjakan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu mengerjakan dan tinggalkan jual beli. Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9. Jadi, dari ayat di atas dapat dipahami bahwa boleh jual beli di hari Jumat sebelum azan si muazin dan sesudah mengerjakan sholat. Lanjut ke jenis-jenis mafhum mukhalafah. Yang pertama, mafhum sifat, yaitu petunjuk yang dibatasi sifat dan menghubungkan hukum pada syah dengan salah satu sifat, seperti firman Allah Ta'ala pada kafarah pembunuhan yang terdapat dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 92. Yang kedua, mafhum ilat atau sebab, yaitu menggantungkan atau hukum sesuatu karena sebab ilatnya, seperti pengharuman khamar karena memabukkan. Yang ketiga, mafhum laqab, yaitu pemahaman dengan julukan, jadi menggabungkan hukum kepada isim alam atau isim fi'il. Yang keempat, mafhum gayah atau tujuan, yang artinya pemahaman dengan batas akhir, yaitu membatasi hukum dengan kata ilah atau hatta, seperti dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 230. Dan yang kelima, mafhum hazar atau pembatas, yaitu pemahaman dari redaksi yang menggunakan hazar atau pembatasan, misalnya beberapa ayat Al-Quran. Yang pertama, la ilaha illallah, yang artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Mafhumnya selain Allah bukanlah Tuhan. Yang kedua, iyyaka na'budu, hanya kepadamulah kami menyembah. Mafhumnya kami tidak menyembah kepada selainmu Allah. Dan yang terakhir ada mafhum syarat, yaitu berlakunya hukum sesuatu yang dihubungkan dengan syarat apabila syarat itu tidak terdapat padanya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 4 yang artinya, jika mereka dengan senang hati menyerahkan kepadamu sebagian dari mas kawin itu, maka makanlah, ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Al-Quran surah An-Nisa ayat 4. Kami menikmati sebagian dari mas kawin istrinya adalah dengan menyerahkan secara suka hati. Mafhum syaratnya, apabila istri itu tidak menyerahkannya dengan suka hati, maka haram atas suami memakannya. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila selama pemaparan materi ada kekurangan ataupun kesalahan, saya memohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.